Ibu. Selamat pagi juga Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Bidadira. Saya di sini yang akan membantu Ibu pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah datang ke klinik kami. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Virus Ibu. Baik Ibu Virus, gimana perjalanan ke sini Ibu lancar? Alhamdulillah Ibu lancar. Ibu diantar siapa Ibu ke sini? Saya naik Grab mobil Ibu. Oh, suami Ibu kemana? Suami saya lagi nggak bisa nganter Ibu karena lagi dinas di luar kota. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu, apa yang bisa saya bantu Ibu hari ini? Baik Ibu, jadi saya itu punya keluhan bahwa puting saya tuh bagian kiri Ibu lecet. Jadi saat menyusui itu sakit gitu. Oh, sebelumnya ini anak berapa Bu? Anak kedua Ibu. Oh, anak kedua. Itu udah lama Bu ngelahirin? Enggak Ibu, jadi 3 minggu yang lalu saya itu baru melahirkan anak kedua Ibu. Ini ASI saya itu sakit di 3 hari yang lalu Ibu. Oh begitu ya Bu, saya mengerti tentang kekhawatiran Ibu tentang puting Ibu yang mengalami lecet ya Bu. Nah sebelum kita lanjut ya Bu ke tahap selanjutnya, saya ingin Ibu tahu bahwa apa yang kita bicarakan di sini itu akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi Ibu bisa bercerita dengan sangat nyaman dan aman tentunya. Seperti itu Baik Ibu, terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Baik Ibu, saya di sini akan membantu masalah Ibu yang sekarang Ibu hadapi ya. Sebelum itu saya ingin bertanya Ibu kemarin pada proses persalinan gimana, lancar Ibu atau ada keluhan? Alhamdulillah Ibu, saya melahirkan lancar dengan berat badan jadi 3,2 kilo Ibu. Lancar gitu Ibu. Alhamdulillah ya Bu, syukur sekali. Dari bayi juga bagus Bu, berat badannya 3,2 kilogram. Nah baik Ibu, pada saat proses persalinan apakah ada luka jahitan yang robek atau ada apa gitu Bu? Tidak Ibu, tidak ada. Jadi di jahitan perineum saya itu tadi terlihat juga saat dicek di rumah sudah kering dan juga sudah sembuh Ibu. Tidak ada yang keluar gitu ya Bu, atau cairan apa yang keluar, karena saya itu gitu melihat di internet ya Bu ya, ada yang sampai bau, ada yang sampai keluar cairan yang gitu ya Bu saat setelah dijahit itu. Iya betul sekali Ibu, itu bagus berarti ya Ibu punya kemauan sendiri gitu untuk melihat tentang berbagai informasi tentang masa nifas gitu Bu. Nah sekarang selanjutnya kita ke proses puting ya Bu. Tadi Ibu bilang di bagian puting Ibu terasa lecet ya Bu, betul? Betul Ibu, di sebelah kiri saya itu area puting itu lecet Ibu, jadi saat menyusui gitu sakit sekali Ibu rasanya. Jadi bayi itu takutnya kayak ngerasa si dedetnya kurang kenyang Ibu, karena saya itu kayak kesakitan gitu setiap menyusui. Baik Ibu, saya merasakan apa yang Ibu rasakan ya Bu. Terkadang memang menjadi seorang ibu itu memang berat ya Bu. Betul Ibu. Yang penting kuat-kuat aja ya Bu. Nah Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya Ibu terkait pola makan Ibu. Kalau Ibu biasanya makan berapa kali sehari? Saya itu makan 3 kali sehari Ibu. Biasanya saya makannya itu pakai tempe, tahu, terus sama ada buah dan juga tambahan sayuran. Alhamdulillah bagus sekali Ibu. Itu emang betul Bu, pada saat proses masa nifas itu seorang ibu tuh membutuhkan banyak nutrisi seperti 4 sehat 5 sempurna. Itu udah bagus banget Bu, Ibu pintar sekali. Nah untuk itu apakah ada pantangan gitu Bu dari keluarga, misalkan Ibu tidak boleh makan telur atau makan apa? Untuk keluarga saya sih Bu ya tidak ada pantangan Ibu, jadi saya itu dibebaskan gitu mau makan apapun, tapi dengan syarat yang bergizi Ibu. Jadi memang dari keluarga saya itu paling tidak boleh makan yang terlalu berminyak Ibu, yang seperti jajanan yang kurang sehat saja sih Bu. Bagus sekali ya Bu, berarti kalau saya simpulkan keluarga Ibu sangat mendukung ya Bu tentang proses masa nifas Ibu ya. Iya Ibu, betul. Baik Ibu, saya akan mengambil catatan terlebih dahulu ya Bu untuk mencatat keluhan Ibu. Baik Ibu. Ibu, saya ingin bertanya terkait pola menyusui Ibu. Ibu biasanya menyusui bayi itu berapa kali sehari? Saya itu tidak menentu Ibu menyusui dede bayi itu kapan, berapa kalinya gitu. Karena saya itu yang saya tahu sering saja sih gitu Bu. Kalau misalnya bayinya nangis, saya selalu nyusuin. Terus kalau misalnya mau tidur disusuin juga Ibu. Kalau lagi rewel juga disusuin. Jadi sering gitu Bu dalam sehari. Oh berarti Ibu terus menerus ya menyusui bayinya ya Bu? Betul Ibu. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin tahu Ibu posisi Ibu menyusui itu bagaimana? Saya itu menyusui
Ya itu sambil duduk ibu, kadang sambil duduk, kadang tiduran, kadang berbalik gitu. Kalau pada saat menyusui, dada bayinya itu masuk nggak, si mulutnya tuh masuk nggak ke seluruh areola bagian hitam payudara? Atau hanya putingnya saja? Eh, Menurut saya sih bu ya, karena si adik itu suka nangis yang memang langsung kejut gitu ya bu. Jadi saat menyusui itu ya udah ibu kayak langsung aja gitu ke putingnya gitu, kayaknya nggak semua si yang hitamnya itu masuk gitu bu. Oh seperti itu ya Bu, baik saya catat ya Bu. Ya, bu. Baik Ibu, sekarang saya ingin bertanya terkait minum Ibu asupan cairan gitu. Ibu biasanya minum berapa kali sehari? Saya itu sehari minum ada sih ibu 17. Wah bagus sekali ya Bu, itu banyak sekali. Itu berarti asupan cairan Ibu itu sangat banyak Bu. Soalnya Bu, kalau ASI itu rata-rata ya yang dikeluarkan itu hanya cairan 86% cairan. Terkait pola tidur, Ibu suka tidur berapa jam? Saya tidak menentu ibu, tapi saat di malam hari si Ade itu sering nangis gitu bu, jadi saya tuh suka kebangun untuk menyusui lagi. Oh berarti Ibu kurang istirahat ya Bu? Ya ibu betul, jadi ketika Ade nangis saya tuh menyusui terus, jadi kayak di malam hari itu sering menyusui ibu, karena dari situ saya tuh tidurnya jadi gak nyenyak ibu. Nah kan Ibu sering kebangunnya malam-malam karena ada yang nangis. Di situ ada suami Ibu nggak? Kadang suami saya gitu memperhatikan, kadang dia juga capek kelelahan gitu bu, jadi ketiduran juga gitu, kadang suka gak ngebantuin. Wah seperti itu, berarti suami tidak 100% membantu Ibu ya Bu? Iya ibu, tidak setiap hari gitu menolong. Oh baik Ibu, saya mengerti Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan menggali informasi terkait masalah kondisi bayi ya Bu. Nah Ibu tadi bilang bayi sering menangis ya Bu? Iya ibu betul. Iya, nah itu biasanya pada saat sudah menangis, kapan berhentinya bayi itu? Gitu Bu. Biasanya kalau berhenti nangis itu paling cuma sejam ibu, udah gitu nangis lagi. Oh seperti itu ya Bu. Nah kalau terkait kondisi bayi seperti buang air kecil atau buang air besar itu si dede berapa kali sehari? Kalau untuk buang air kecil ya bu ya, bisa sampai 6 sampai 7 kali bu. Kalau untuk BAB itu cukup sering juga, di sekitar 2 sampai 3 kali sehari. Alhamdulillah ya Bu, itu baik. Itu artinya kondisi bayi Ibu itu mempunyai nutrisi yang cukup Bu. Nah sekarang tentang kondisi fisik keseluruhan Ibu. Nah Ibu sekarang darah nifas masih keluar Bu? Ya ibu, jadi untuk darah nifas itu masih keluar. Oh masih ya Bu, tapi ada keluhan nggak Bu kayak darah nifasnya tuh bau atau gimana? Oh enggak ibu, jadi darah nifasnya tidak ada bau atau kelainan yang lainnya bu ya. Jadi kayak biasanya saja gitu, darah seperti biasanya. Oh berarti normal ya Bu, itu bagus. Nah dengan menurut Ibu itu bagaimana? Apakah ada nyeri gitu? Bu, jadi untuk di bagian perut itu memang ada sedikit sakit gitu ibu. Saat mengeluarkan darah juga sakit. Oh iya Ibu, itu normal Bu, itu artinya Ibu dalam proses penyembuhan Bu kalau dirinya itu sedikit. Tapi kalau misalkan dirinya itu sangat sakit dan atau Ibu merasakan demam, itu harus diwaspadai Ibu. Oh begitu ya ibu. Iya Ibu. Nah Ibu saya ingin bertanya, kalau di rumah itu Ibu ada yang membantu nggak? Misalkan suami atau mertua Ibu? Ya ibu, jadi kadang suami saya juga ikut membantu, cuma suami saya itu kan kerja ya bu ya dari pagi sampai sore, dan paling bantunya itu pas malam saja gitu ya bu. Nah pas malam itu kadang suami itu ikut ngebantuin, tapi kadang juga dia lelah gitu bu, kecapean kali ya. Nah tapi pas bagian malam menyusui itu ya saya sendiri bu. Oh iya betul Bu, tapi yang harus Ibu tahu ya bahwa suami itu juga penting Ibu untuk mengetahui kondisi Ibu gitu, harus ada dukungan dari suami gitu. Kalau dari mertua itu bagaimana Bu? Kalau dari ibu mertua sih ibu kadang ya ibu ngebantuin saya, tapi kadang juga saya itu ngurus 2 anak sendiri gitu ibu, sama pekerjaan rumah juga. Oh saya mengerti ya Bu kondisi Ibu, pasti bingung ya Bu kalau seperti itu. Kalau boleh tahu Ibu tinggal bersama mertua atau bisa rumah? Ibu, jadi saya itu sama ibu mertua itu pisah rumah ibu,
Jadi kadang ibu saya tuh ngebantuin kalau lagi kunjungan aja gitu ke saya. Oh, baik seperti itu ya Bu. Nah, Bu, sebelumnya Ibu pernah mendapatkan informasi tidak Ibu tentang cara menyusui yang benar dan juga perawatan payudara? Dulu sih ibu waktu pas anak pertama gitu ya. Nah itu saya mendapatkan dari konseling-konseling yang lain gitu. Itu aku juga kayak dapat gitu cara menyusui gini gini. Jadi saya rasa kayak yang di anak kedua ini saya sudah pernah gitu ya Bu. Jadi sudah bisa ya, nggak usah lagi gitu. Karena saya sudah pernah. Iya betul Bu. Berarti anak-anak kedua itu tidak mendapatkan informasi ya Bu? Iya ibu. Jadi pas waktu anak pertama aja gitu. Iya Bu, memang betul ya Bu. Setiap anak-anak itu memang berbeda. Berarti keluhan ini itu baru pertama kali ya Bu? Iya ibu. Wah, seperti itu ya Bu. Baik. Sekarang saya ingin bertanya Bu, apa harapan Ibu datang ke sini? Saya ingin mencari solusi gitu ya Bu untuk si puting saya tuh berhenti lecetnya, kalau enggak kayak biar bisa sembuh gitu dengan cepat gitu, karena kan dede saya itu harus menyusui dengan lancar lagi gitu ibu. Takutnya kalau misalnya si asinya itu kalau saya masak kesakitan terus gitu ya Bu, nanti si adanya tuh jadi asinya tuh dikit gitu, karena saya juga saat menyusui itu sakit gitu ibu, takutnya kayak gitu. Oh baik, berarti Ibu datang ke sini dengan harapan ingin sembuh ya Bu, dengan menyusui teknik yang benar dan posisi yang juga benar ya Bu. Betul. Baik Ibu, saya ingin bertanya, apakah ada keluhan lain gitu Bu atau kekhawatiran Ibu selain dari puting yang lecet? Tidak ada sih ibu, hanya yang difokuskan hari ini hanya itu saja. Baik Ibu, seperti itu ya. Nanti kita akan periksa secara menyeluruh tentang kondisi fisik Ibu ya. Silakan Ibu, mari saya antar ke ruang pemeriksaan Ibu. Baik ibu. Sampai Ibu saya antar. Tadi itu baru kali itu. Mari Bu, saya antar. Silakan masuk Bu. Ibu, sekarang saya akan memeriksa tensi, nadi, dan juga bagian-bagian fisik Ibu dulu ya. Baik ibu. Saya ambil dulu alat-alatnya Bu. Nah Ibu, sebelum kita tensi, Ibu boleh buka dulu ininya, bajunya. Maaf ya Bu. Nah, boleh Ibu, lengannya dibuka ya. Sini. Kasih dulu ini. Oh, boleh. Nah, alhamdulillah Ibu, hasil pemeriksaan darah Ibu normal ya, dari 100 per 70. Nah sekarang saya akan memeriksa tensi. Nah sekarang saya akan memeriksa suhu nadi Ibu ya. Baik ibu. Bentar, saya ambil dulu alatnya ya Bu. Nah Ibu, untuk pemeriksaan suhu, Ibu boleh letakkan ini ke area ketiak Ibu ya. Buka dulu Bu. Nah Ibu udah, kita lihat Ibu. Baik Ibu, bagus ya hasilnya. Suhu Ibu sekitar 36,7 derajat Celcius. Itu normal Bu, bagus. Sekarang saya akan memeriksa bagian abdomen Ibu. Nah, untuk pemeriksaan abdomen, Ibu boleh berbaring ya di kasur. Baik ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksakan abdomen Ibu ya. Mohon maaf ya Ibu.
Fundus uterus ibu tidak teraba ibu, itu artinya ibu normal, tidak ada apa-apa di bagian uterus ibu ya. Sekarang saya akan memeriksa bagian kewanitaan ibu. Boleh ibu buka celananya terlebih dahulu. Karena ceritanya. Ibu untuk pemeriksaan vagina, ibu boleh mengangkat kedua kaki ibu. Ya. Bagus ya ibu, jahitan perineum ibu sudah kering, itu artinya ibu sudah baik menjaga jahitan ibu. Sekarang ibu boleh duduk kembali. Nah sekarang saya akan memeriksa mata ibu. Ibu boleh buka kacamata ibu terlebih dahulu. Ya, boleh ibu lihat ke atas. Bagus ya ibu, skara putih dan juga konjungtiva ibu merah muda, itu sangat normal ibu, berarti itu bagus. Ya, selanjutnya pemeriksaan nadi ibu, saya akan mencoba menghitung nadi ibu ya. Baik ibu, nadi ibu dalam 80 kali per menit, itu artinya normal ibu. Untuk selanjutnya kita akan memeriksa respirasi ibu ya. Nah sekarang saya akan memeriksa pernapasan ibu ya. Ibu boleh bernapas dalam 1 menit ya. Coba ibu tarik napas dalam, keluarkan ibu, lagi ibu, keluarkan. Bagus ibu, respirasi ibu sekitar 18 kali per menit ya, itu juga normal ibu, alhamdulillah ya bu. Baik ibu, sekarang kita sudah tahu ya bu bagaimana hasil pemeriksaan fisik ibu. Semuanya normal ya bu, dari mulai tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, mata, dan juga uterus dan juga vagina ibu. Semuanya lengkap dan juga normal ya bu. Baik ibu, sekarang saya akan menjelaskan terkait penyebab sakitnya ibu ketika mengeluarkan ASI dan juga puting susu yang lecet. Apakah ibu siap mendengarkan? Siap. Baik ibu. Nah ibu boleh lihat ya ke arah sini. Jadi begini ibu, terkait kenapa ibu bisa mengalami lecet di area puting itu karena proses pelekatan bayi yang tidak tepat ibu. Seharusnya ibu menyusui dengan teknik si mulut bayi itu semua menghisap ke area yang areola hitam, yang bagian hitam payudara, bukan hanya ke puting saja. Nah itu yang menyebabkan kenapa puting terasa lecet ibu. Oh, berarti selama ini saya tuh salah ya bu ya dalam menyusuinya. Bukan salah ibu, cuma kurang tepat saja, tidak apa-apa ibu, itu memang hal biasa dan juga wajar ya bu. Sekarang kita fokus aja ke cara memperbaikinya ya bu. Baik. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan ya bu bagaimana posisi yang benar untuk teknik menyusui. Ibu posisi yang benar untuk menyusui bayi itu dengan posisi ibu duduk. Nah duduk dengan posisi mulut bayi itu menempel, jadi bayi itu bibir bayi itu terputar keluar ibu. Kemudian areola itu sebagian masuk ke mulut, jadi payudara yang masuk ke bayi, bukan bayi yang masuk ke payudara. Mengerti ibu maksudnya? Baik ibu. Nah betul sekali, bagus. Kemudian juga si mulut bayi itu mulutnya harus terbuka lebar ibu, dan dagu bayi itu menempel ke area payudara seperti ini ibu. Nah, posisi menyusui yang efektif itu yaitu dagu bayi menempel ke payudara ibu yang tadi saya jelaskan, kemudian perut bayi itu menempel ke badan ibu seperti itu ya bu. Kemudian kepala dan badan bayi itu harus garis lurus bu. Jadi seperti ini bu, seperti itu bisa ibu lihat ya, posisinya itu seperti ini ya bu. Seperti itu bu. Apakah ibu ngerti tentang cara menyusui teknik bayi yang benar? Nah kalau bagus ibu ya, alhamdulillah ibu sudah mengerti. Alhamdulillah ya ibu sudah mengetahui tentang posisi cara menyusui bayi yang benar. Sekarang saya ingin lebih tahu gitu ibu dengan cara ibu menggunakan patung bayi ibu untuk teknik menyusui yang sudah saya ajarkan tadi, boleh bu? Nah ibu boleh menggunakan patung bayi ini untuk menyusui yang benar yang sudah saya ajarkan tadi. Coba ibu, saya ingin lihat ibu. Gitu ya bu ya. Iya betul. Tadi menyentuh perut, betul. Kemudian merekatkan ya mulut bayi kepada payudara semua ya bu, areola, jangan hanya puting saja. ya. Nah betul seperti itu bu. Dagunya ibu harus menempel kemana?
pendampingnya memang pemikiran beda ya Bu ya. Ya, betul sekali Ibu. Jadi, Ibu sudah benar-benar mengerti ya Bu dan paham bagaimana prosesi menyusui ya Bu. Alhamdulillah Ibu sangat pintar sekali ya Bu. Ya Ibu, alhamdulillah terima kasih Ibu. Jadi saya sekarang mengerti gitu ya Bu, paham bagaimana cara menyusui yang lebih baik gitu. Karena sebelumnya mungkin saya lupa juga ya Bu ya, terus ditambah jadi bayinya itu sering nangis gitu. Iya Ibu, memang seperti itu, tidak apa-apa Ibu, itu memang wajar ya Bu bagi seorang ibu. Nah Ibu ini. Ibu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana perawatan puting untuk yang lecet Ibu ya. Baik Ibu. Nah, yang pertama itu Ibu terus aja menyusui, jangan diberhentikan. Karena kalau misalkan pada saat Ibu menyusui, nanti susu asinya itu akan berkurang Ibu. Nah, yang kedua, kalau misalkan payudara yang kiri itu sakit, Ibu boleh pindahkan dulu bayinya kepada payudara yang kanan Ibu. Jadi gunakan payudara yang rasanya tidak sakit. Kemudian kalau misalkan Ibu merasa lecet gitu ya Bu, yang sakit itu, sebelum Ibu menyusui, Ibu oleskan ASI kepada puting Ibu, biarkan mengering. Jadi itu biar si putingnya itu tidak terlalu lecet gitu Bu. Nah, kemudian Ibu jangan terlalu memakai bra yang ketat Bu. Jadi Ibu pakai bra yang rada longgar sedikit gitu Bu, biar nggak terlalu kayak menekan banget si payudara. Seperti itu Bu. Baik Ibu, mengerti. Ya, boleh saya lanjutkan Bu? Boleh Ibu. Nah Ibu, sebelum Ibu menyusui, Ibu kompres dulu payudara Ibu dengan air hangat supaya bisa melancarkan ASI Bu. Kemudian kalau misalkan lebih bagus pakai nipple cream baby gitu Bu. Apakah Ibu paham? Paham Ibu. Alhamdulillah ya Bu, kalau misalkan Ibu paham dengan perawatan payudara yang lecet. Nah Ibu, setelah tadi dijelaskan ya tentang cara perawatan payudara yang lecet, kalau misalkan tekniknya itu benar, otomatis ke dede bayinya juga bakalan benar Bu. Jadi Ibu berusaha aja ya Bu. Baik Ibu. Nah, tentang kekhawatiran Ibu tentang ASI yang tidak cukup, sebenarnya bayi akan merasa cukup kalau misalkan yang pertama itu BAK-nya itu 6 sampai 12 kali sehari dengan urin yang jernih Ibu. Nah, untuk BAB-nya itu biasanya 2 sampai 3 kali sehari Ibu. Seperti itu. Dan ketika bayi menangis itu akan tenang ketika sudah disusui. Mungkin yang menyebabkan bayi Ibu rewel itu karena tadi Ibu posisi bayinya yang tidak tepat, seperti itu Ibu. Iya. Untuk produksi ASI yang lancar, Ibu memerlukan nutrisi. Yang pertama itu 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama itu makan makanan pokok seperti makanan yang mengandung karbohidrat kayak roti, ya Bu, mie, kentang dan juga jagung, seperti itu. Minimal makan itu 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian juga tambahkan lauk pauk gitu Bu, kayak misalkan daging, tahu, tempe dan juga telur Bu. Nah, jangan lupa tambahkan sayur-sayuran Bu, sayur-sayuran yang fresh dan juga segar gitu Bu, yang berwarna hijau. Kemudian juga tambahin ya Bu buah-buahan. Nah, buah-buahan itu berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan Ibu kalau misalkan sudah makan, untuk cuci mulut biasanya Bu. Kemudian juga Ibu bisa mengonsumsi susu Bu, kayak susu sapi, susu almond dan susu kedelai Ibu, seperti itu. Ya, Bu. Apakah Ibu paham Ibu tentang nutrisi yang harus Ibu makan? Paham Ibu. Alhamdulillah ya Bu kalau sudah mengerti. Nah, sekarang tentang cairan minuman ya Bu, Ibu harus minum 8 sampai 12 gelas per hari. Nah, untuk istirahat, Ibu perlu istirahat yang cukup, jangan sampai lelah Ibu. Kalau misalkan Ibu, misalkan dede bayinya itu udah tidur, Ibu juga ikut tidur Bu, kalau tips dari saya ya Bu. Nah, kemudian kalau misalkan dede bayinya nangis pada saat malam hari, Ibu boleh minta bantuan kepada suami. Coba Ibu konsultasi, mengkomunikasikan kepada suami terkait kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Ibu. Kalau misalkan Ibu tidak bisa berbicara kepada suami, ajak suami ke sini biar saya yang berbicara Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, seperti Ibu ya seperti itu ya Bu. Yang terpenting kondisi psikologis Ibu jangan sampai stres Bu. Ibu jangan terlalu capek dan juga istirahat yang cukup Bu. Nutrisi juga harus sempurna Bu, jangan sampai ada yang kelewat
ya Bu. Dari tadi ya Bu, kita sudah menjelaskan bagaimana teknik menyusui yang benar, bagaimana kenapa payudara ibu terasa lecet. Nah, untuk mengecek pemahaman ibu, boleh saya tahu atau boleh gak ibu rangkum dari awal pembahasan sampai hari ini mengecek tentang pemahaman ibu terkait puting yang lecet ya Bu? Coba sebutkan satu aja apa yang harus ibu lakukan ketika puting bayi itu terasa lecet. Baik Ibu, jadi kalau misalnya si putingnya lecet itu, yang pertama kita tuh harus membenarkan gitu posisi dada bayinya saat menyusui, yang harus memasukkan yang bagian hitam atau areola dulu semuanya gitu ke si dada bayinya. Terus kalau misalnya si putingnya masih lecet, kita bisa olesin ASI gitu ke bagian si areolanya itu. Nah, kalau misalnya masih terasa sakit di sebelah kiri, kita menyusui yang sebelah kanan dulu gitu. Jangan sampai berhenti menyusui karena dapat mengurangi produksi ASI gitu ya Bu. Terus kalau misalnya si dedenya tidur, kita juga ikut tidur supaya istirahatnya juga bisa cukup. Bagus sekali Ibu, alhamdulillah ya Bu, Ibu benar-benar paham dan juga mengerti. Selanjutnya saya ingin menggali masalah terkait kekhawatiran Ibu. Nah, yang pertama itu puting lecet karena teknik menyusui yang kurang tepat. Nah, yang kedua bayi rewel kemungkinan karena pelekatan kurang baik ya Bu. Kemudian juga ada nutrisi dan istirahat yang kurang optimal. Apakah Ibu setuju dengan ini? Setuju Ibu. Nah, untuk cara mengatasinya itu ada beberapa pilihan alternatif yang bisa Ibu pilih ya Bu. Yang pertama itu Ibu bisa melakukan praktik langsung dengan praktik mandiri setelah kunjungan ini selesai. Keuntungannya itu mungkin Ibu bisa lebih optimal ya Bu dan juga leluasa. Namun kerugiannya apabila Ibu masih ragu mungkin kurang maksimal Ibu. Nah, untuk pilihan kedua, Ibu datang lagi ke klinik ini 2 atau sampai 3 hari. Saya akan mengarahkan langsung kepada Ibu terkait teknik menyusui. Kerugiannya mungkin Ibu perlu kesini lagi, keluar rumah lagi, namun keuntungannya bisa lebih maksimal dan juga ngerti langsung gitu Ibu. Nah, pilihan ketiga itu mengkombinasi dari pilihan pertama dan juga kedua. Ibu coba lakukan praktik dulu di rumah, kemudian kalau misalkan tidak maksimal, Ibu langsung datang ke sini. Keuntungannya mungkin lebih fleksibel ya Bu. Kita bisa mengetahui kalau misalkan Ibu tidak mengerti. Kerugiannya itu mungkin Ibu perlu datang ke sini lagi. Nah, dari ketiga pilihan tersebut, Ibu akan memilih dari pilihan berapa? Menurut saya mungkin saya akan memilih yang kombinasi yang itu ya Bu ya, yang ketiga. Karena nanti saya akan coba dulu di rumah. Nanti kalau misalnya merasa kurang maksimal, nanti saya akan datang lagi ke sini ya Bu. Nah, bagus sekali ya Bu, pilihan yang tepat. Nah, untuk itu apakah pada keputusan ini Ibu benar-benar keinginan Ibu sendiri atau hanya karena ada saya? Tidak Ibu, ini adalah keinginan sendiri. Nah, kalau misalkan Ibu memilih pilihan yang ketiga ini, apakah menurut Ibu suami Ibu ataupun mertua Ibu akan mendukung? Ya Ibu mendukung, insya Allah, dan saya juga akan membawanya ke sini. Nah, alhamdulillah ya Bu, kalau misalkan suami Ibu dan juga mertua sama-sama mendukung dan saling menghargai gitu keputusan yang udah Ibu ambil ini. Jadi keputusan yang Ibu sudah ambil itu, yang pertama Ibu akan memperbaiki teknik menyusui dengan posisi yang sudah dianjurkan. Yang kedua, Ibu akan datang ke sini 3-5 hari lagi untuk kontrol apabila ada keluhan atau apa aja yang akan ditanyakan. Nah, yang ketiga, Ibu memperbaiki nutrisi yang lebih cukup ya Bu, juga istirahat yang cukup dan minum cairan-cairan yang lebih cukup seperti itu ya Bu. Apakah Ibu yakin akan mengambil keputusan seperti ini? Ya Ibu yakin. Alhamdulillah ya Bu, kalau misalkan Ibu sudah yakin. Baik Ibu, saya akan merangkum pembicaraan kita hari ini ya. Keluhan Ibu itu puting terasa sakit dan lecet. Nah, akibatnya itu karena pelekatan bayi yang kurang tepat ya Bu. Untuk solusinya kita akan memperbaiki posisi menyusui Ibu. Kemudian kita juga akan lebih memakan nutrisi-nutrisi yang lebih baik ya Bu, lebih sehat juga.
Kemudian ibu juga untuk mengatasi perawatan yang lecet, ibu tidak menggunakan bra yang ketat atau seperti ketat-ketat itu, dan ibu menggunakan bra yang longgar seperti itu ya Bu. Kalau misalkan teknik perawatan puting lecet, ibu bisa melakukan dengan cara mengoleskan ASI kepada puting, jangan memakai sabun ya Bu. Untuk tingkatan nutrisi, ibu boleh makan 3 kali sehari dengan teratur dengan makanan-makanan yang bergizi seperti telur, ayam, daging, sayuran, dan juga buah-buahan. Tambahkan lagi dengan susu seperti susu sapi, argot, dan juga susu kedelai. Istirahat yang cukup, ibu bisa memfokuskan apabila bayi tidur, ibu juga ikut tidur. Seperti itu ya Bu. Kalau misalkan ibu merasa kewalahan atau misalkan tidak ada waktu untuk istirahat yang cukup, ibu boleh meminta bantuan kepada suami untuk mengganti posisi ibu dengan mengempuk-empuk si bayi supaya tidur kembali. Nah, yang perlu ibu ketahui, alhamdulillah ya Bu, kondisi ibu secara menyeluruh ibu sangat normal, semuanya tidak ada apa-apa, dan kondisi bayi ibu juga semuanya normal ibu. Untuk BAK dan juga BAB di batas normal ya Ibu, dengan keluhan-keluhan yang tidak perlu diwaspadai seperti itu ya Bu. Apakah dari penjelasan saya dari awal hingga saat ini ada yang perlu ditanyakan Ibu, atau ada tidak jelas seperti itu Bu yang membuat Ibu tidak mengerti? Makasih Ibu, jelas. Alhamdulillah ya Bu, dari awal hingga akhir Ibu mengerti apa yang saya sampaikan dan mengerti apa yang harus diperbaiki seperti itu ya Bu. Nah Ibu, saya akan menjadwalkan untuk kunjungan ulang lagi. Ibu boleh datang ke sini sekitar 3-5 harian. Ibu datang ke sini untuk mengkontrol bagaimana proses cara teknik menyusui posisi ibu gitu, supaya saya bisa melihat dengan sendiri apakah ibu sudah tepat atau masih kurang tepat seperti itu ya Bu. Tapi kalau misalkan ada keluhan lain dan keluhan yang mendesak, ibu boleh datang ke sini tanpa ragu-ragu ya Bu. Ibu datang saja dan temui saya di sini seperti ini lagi untuk mengkonsultasikan kembali dan juga mengevaluasi dari kunjungan-kunjungan hari ini yang sudah kita lakukan ya Bu. Nah Ibu, untuk itu Ibu saya berikan pamflet ya Bu terkait teknik-teknik menyusui dan juga tata cara supaya bayi sehat dan juga kondisi ibu sehat. Ibu boleh baca-baca ulang lagi supaya ibu juga mengerti. Apabila ibu kurang mengerti di sini, ibu boleh baca-baca itu ya Bu. Misalkan nanti di rumah ibu mengalami keluhan-keluhan seperti demam tinggi, darah nifas yang berbau, puting yang semakin lecet semakin sakit, atau juga ngerasain yang kurang nyaman di badan ibu, ibu boleh langsung ke rumah sakit terdekat ya Bu. Jangan ditunda, harus diwaspadai. Tapi alhamdulillah dengan kondisi fisik ibu setelah saya periksa juga, ibu kondisinya sehat, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya Bu. Baik Ibu Fai, alhamdulillah ya sesi konsultasi hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Ibu Fai terhadap saya. Ibu bisa mengkonsultasikan kembali kepada saya apabila Ibu perlu ya Ibu. Terima kasih banyak atas kunjungan pada hari ini. Saya sangat menghargai kejujuran dan keterbukaan Ibu terkait kondisi Ibu hari ini ya. Saya juga terima kasih Ibu karena dengan saya berkonsultasi hari ini saya menjadi lega gitu itu. Baik Ibu, alhamdulillah ya Bu, sama-sama. Ibu sebenarnya menjadi ibu itu memang saya sangat bangga Ibu terhadap Ibu. Ibu mengurus 3 anak di rumah sendiri, melewati masa nifas, masa menyusui, dan itu memang sangat tidak mudah ya Bu. Saya bangga terkait Ibu yang datang ke sini untuk mencari informasi supaya Ibu bisa keluar dari masalah-masalah yang Ibu alami. Semangat terus ya Bu, jangan pernah menyerah. Kalau misalkan ada apa-apa, Ibu berkunjung lagi aja ke sini ya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik Bu, Terima kasih banyak. sama-sama Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Salam untuk keluarga dan juga orang-orang yang di rumah. Salam hangat dari saya. Hati-hati di jalan ya Bu, mari saya